Garis-garis di tanganmu itu kan tanda bahwa dulu di masa lampau, maaf, kamu suka menyakiti dirimu sendiri. Menyakiti mungkin dengan pisau atau cutter kan, tapi itu kan udah berlalu. Tapi ternyata sampai saat ini kamu pun juga masih suka menyakiti dirimu sendiri. Tapi bukan menyakiti tubuh, tapi menyakiti pikiranmu sendiri. Waktu itu dulu coba kamu ingat ketika kamu menggores-goreskan benda tajam itu kan kamu karena merasa galau, kesepian, kebingungan, frustasi, depresi begitu kan. Dengan menyakiti diri itu memang ada kecenderungan orang nggak cuma kamu doang itu tuh merasa bisa mengendalikan diri, mengendalikan situasi karena kamu sepi, galau dan cara kamu mengekspresikan kegalauanmu dengan menyakiti. Tapi habis itu kan kamu juga menyesal. Jadi kemudian kamu menyakiti lagi, menyesal lagi, hanya kan bolak-balik seperti itu. Kamu juga mungkin ketika dulu menyakiti itu dulu kamu coba kalau kamu ingat mungkin kamu memperoleh kepuasan sesaat. Karena apa yang menggumpal di dalam hati, kepalamu, pikiranmu itu terlampiaskan dengan menggores-gores tadi sampai berdarah tadi kan. Yang kamu lakukan dulu itu kan menyakiti diri secara ekstrim. Sebenarnya orang itu punya kecenderungan menyakiti diri untuk mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan kelegaan. Misalnya orang garuk-garuk keras, kadang orang mukul-mukul kepala kalau sakit kepala, kadang menggigit bibir kalau kesel. Itu memang ada sedikit kadar masokis dalam setiap manusia itu. Kadar masokis itu kadar untuk menyakiti diri sendiri untuk memperoleh kelegaan. Itu bahkan dalam ada yang nindik kupingnya banyak, kemudian ada yang bahkan pakai sepatu hak tinggi pun kan sebenarnya menyakiti kaki awalnya, tapi merasa nyaman karena mungkin stylenya kelihatan lebih anggun kayak atau apa, memerahin rambut itu taraf ringan ya, tapi nato badan. Bahkan beberapa olahraga pun misalnya angkat beban itu kan sebenarnya menyakiti, tapi kan itu untuk dalam rangka kesehatan, untuk latihan. Memang kadang-kadang manusia itu membutuhkan satu hal di mana ada perubahan. Salah satunya memang dengan melatih atau mendera otot sendiri misalnya. Tetapi dalam batas tertentu itu wajar, apalagi baik kalau untuk kesehatan. Kebiasaan membayangkan, mengimajinasikan khayalan-khayalan tentang penyakit ini, penyakit itu. Misalnya kamu sering pipis saja, kamu langsung berpikir infeksi saluran kencing, kemudian batu, kemudian radang kantong kemih. Nah itu, belum kalau kamu lambungmu sakit aja, kamu langsung berpikir ke arah lambungmu luka, kemudian ke arah kanker lambung, macam-macam. Sakit kepala pun kamu langsung berpikir ke arah tumor atau kanker. Itu ibarat kamu itu hobi menyakiti diri sendiri dengan hal-hal terfatal, hal-hal terberat yang mungkin bisa mengenai kamu. Itu jadi kebiasaan obsesif kamu terhadap sesuatu itu untuk membentuk zona nyaman palsu. Bahwa setelah kamu mengetahui menyerang dirimu dengan masa depan yang buruk, penyakit-penyakit yang serius, kemudian kamu mendapatinya tiap hari ternyata aku masih baik-baik saja, Nah, tetapi itu menjadi kompulsif, kamu berulang-ulang menjadikan itu zona nyaman. Jadi kamu memenjarakan diri dalam tempat yang sempit bahwa kamu kemungkinan dikepung oleh penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Itu yang membuat kamu akhirnya tidak bisa beranjak. Kamu jadinya terperangkap dalam polamu sendiri, pola zona nyaman palsumu tadi, karena sifatnya nagih. Kalau dalam bahasa psikologi itu obsesif kompulsif. Jadi ketika sakit dikit, kamu langsung berusaha membayangkan sesuatu yang berat. Sakit lagi di bagian ini, membayangkan sesuatu yang berat. Itu kebiasaan kamu untuk sebenarnya mendapatkan bahwa aku sampai saat ini baik-baik saja. Tetapi harusnya kita balik dong. Kamu akan tidak mendapatkan kebebasan dengan pola
obsesif kompulsifmu yang seperti itu. Akhirnya kalau kamu pengen hidupmu lebih nyaman, kamu lebih sehat juga badan dan pikiran, kamu ubah polamu tersebut. Ketika kamu sakit, sedangkan kamu menyadari bahwa kamu masih muda dan kamu nggak ada faktor risiko, tentunya kamu jangan mempolakan diri untuk berpikir bahwa penyakitmu fatal. Kamu langsung berpikir, stepnya langsung berpikir bahwa sakitku ringan, aku masih muda, aku akan baik-baik saja, begitu. Kebiasaan menyakiti diri sendiri itu apa ya? Kalau kayak ada namanya Stockholm Syndrome. Jadi sindrom orang yang merasa nyaman diculik atau di dalam kurungan penculiknya. Kamu mengurung dirimu dalam imajinasi yang menakutkan. Kamu merasa nyaman di situ, dan ketika kamu baru bebas sebentar, kamu sudah merindukan penjara palsumu tersebut. Bahkan beberapa penelitian, kalau orang di penjara lama kayak gitu, ketika dia udah dibebaskan, dia malah bingung di luar mau ngapain. Terus akhirnya dia sering mengunjungi penjaranya lagi itu, karena kangen dengan dalam situasi tertutup tadi. Tetap apapun itu palsu kalau itu tertutup, terkungkung. Kalau kamu mau nyaman, ya bebaskan dirimu. Jangan mikirin banyak hal yang malah menyakiti dirimu sendiri itu. Kurangi, relakan, lepaskan. Kamu akan lebih nyaman dalam perjalanan hidupmu nanti.